Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 163, bertepatan dengan bab 766. Setelah itu, Nyonya Besar Xiao segera berteriak kepada Xiao Wewe, "Wewe, kamu ke sini. Mari kita bawa dia ke kamar mandi dan mencuci nasi di kepalanya dengan air dingin. Bagaimana kalau dia diam-diam memakannya? Bukankah itu terlalu menguntungkannya?" Malan berteriak kencang karena kaget. "Sudah hampir musim dingin sekarang. Kamu mau menyiram kepalaku dengan air dingin? Apakah kamu ingin membunuhku?" Zhang Guipen yang berdiri di samping untuk melihat keramaian sejak tadi berkata dengan dingin, "Jangan banyak omong kosong. Bukan hanya nyonya tua yang akan menyiram kepalamu, aku juga harus memandikanmu." Malan ketakutan, dia hanya bisa menangis, membiarkan nenek dan cucu itu menyeretnya masuk ke kamar mandi. Setelah itu, Swebe menarik kepalanya dan meletakkan ke bawah keran kolam pel dan memutar keran sampai habis tanpa ragu. Air dingin langsung menyiram kepala Malan sehingga membuat kepalanya kosong. Kemudian dia merasa sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia menahan kepalanya yang basah oleh air dingin. Melihat wajah jahat Nyonya Besar Xiao, dia memohon, "Ibu, aku mohon padamu, berikan sebuah handuk padaku. Jika tidak, aku benar-benar akan mati kedinginan." Nyonya Besar Xiao tertawa dingin. "Kamu masih ingin minta handuk? Apakah kamu pantas? Bukankah hal yang baik kalau kamu mati kedinginan? Kamu bisa bebas. Kebencianku juga bisa reda." Setelah itu dia mencibir Malan, "Bagaimana kalau kamu mati saja untuk mengakhiri semuanya?" Malan menangis tanpa daya. Nyonya tua melihatnya dengan jijik. Dia berkata kepada Xiaowewe, "Biarkan wanita jalang ini menangis sendiri di sini. Mari kita pergi." Xiaowewe terlihat senang dan berkata, "Wanita jalang, hari baikmu baru dimulai. Kami membereskanmu dulu, kemudian aku pasti akan membereskan wanita jalang securan." Securan bahkan memimpin tidak pernah menduga kalau ibunya yang sangat tidak masuk akal itu sedang disiksa oleh nenek dan adik sepupunya. Karena ayahnya, Su Changkun, tidak bersedia keluar mencari ibunya, maka dia dan Nichen berpencar mencarinya. Satu jam mencari tempat bermain mahjong dan kartu, satunya lagi mencarinya di salon. Ichen mengambil kunci mobil dari tangan ayahnya sewaktu dia ingin masuk ke dalam mobil ayah mertuanya dan pergi mencari ke tempat bermain mayong. Securan tiba-tiba menariknya dan bertanya pelan, "Ichen, bagaimana kondisi teman lama ayah itu?" Ichen bertanya dengan penasaran, "Istriku, kamu ingin tahu kondisi apa?" Securan berkata, "Aku ingin tahu penampilannya, karakternya, dan kondisi keluarganya, hubungan percintaannya, juga apa rencananya setelah pulang ke sini." Ichen berkata dengan jujur, "Bibi Han sangat cantik dan berwibawa, karakternya rendah hati dan sangat ramah, sedangkan kondisi keluarganya sangat sederhana. Suaminya sudah meninggal dan dia hidup berdua bersama putranya dan saling bergantung sama satu sama lain." Setelah itu Ichen buru-buru berkata, "Tidak bisa dikatakan bergantung satu sama lain juga karena ibu dan anak itu sangat luar biasa. Katanya mereka menjalankan sebuah firma hukum yang sangat besar. Selain itu khusus melayani 500 industri paling kuat di dunia. Mereka sudah memindahkan bisnisnya ke Jinling sekarang. Dia berencana melangsungkan hidup hari tua di Jinling." "Apa?" Si Curan sangat kaget. "Cantik, berwibawa, karakternya bagus. Yang paling penting adalah suaminya sudah meninggal. Kaya, bukanlah ini berarti ini wanita parubaya yang luar biasa." Ichen mengangguk. Dia berkata dengan serius, "Memang luar biasa, tapi bibi ini sama sekali tidak terlihat seperti wanita parubaya. Terlihat seperti seorang kakak."
Securan bertanya karena kaget. Apakah tidak berlebihan? Terlihat seperti usia berapa? Ichen berkata, seperti 37 atau 38 tahun. Paling banyak sekitar 40 tahun. Benarkah? Securan terlihat tidak percaya. Dia jarang melihat wanita berumur 50 tahun yang terlihat seperti umuran 37 tahun. Meskipun seorang artis, tidak seperti itu juga, bukan? Ichen berkata dengan serius, aku sama sekali tidak sedang bercanda denganmu. Bibi Han terlihat sangat muda. Kamu tahu dengan artis bernama Su King, bukan? Bibi Han terlihat lebih muda dan lebih cantik darinya. Securan berseru dengan kaget. Serius? Chen tersenyum dan berkata, kebetulan dia akan makan di rumah malam ini. Kamu lihat sendiri saja. Si Curan tidak meragukan kata-kata Chen lagi. Dia berkata dengan cemas, orang ini adalah cinta pertama ayah. Suaminya telah meninggal sekarang. Kondisinya sudah sangat bagus. Kebetulan hubungan ayah dan ibu tidak stabil. Yang paling menyebalkan adalah ibuku hilang. Bukankah wanita ini ada kesempatan? Chen tersenyum canggung dan berkata, istriku, kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Karena ayah dan ibu ada kebebasan masing-masing. Kita hanya bisa menghormati mereka, tidak baik membantahnya. Securan langsung menjadi lebih khawatir lagi. Meskipun dia tahu kalau ibunya bukan wanita yang baik, tapi dia adalah ibunya. Mana mungkin dia bisa melihat ibunya ditinggalkan ayahnya begitu saja. Ketika dia memikirkan ini, dia semakin merasa tidak sabar ingin segera menemukan ibunya dan membawanya kembali. Maka dia segera berkata kepada Yichen, aduh, sudah sore, mari kita cepat berpencar. Kamu harus berusaha keras sore ini, cari semua tempat bermain mahjong dan kartu. Kamu harus membawa foto ibu dan menanyakan kepada pemilik dan tamu yang ada di dalam. Yichen berkata, aku tidak ada foto ibu. Yichen bahkan tidak ingin bertemu Malan. Bagaimana mungkin dia ada fotonya? Securan segera berkata, aku akan segera mengirimkan foto ibu kepadamu. Yichen mengemudikan mobil meninggalkan rumah. Dia mulai mencari di tempat mahjong yang paling dekat rumahnya dulu. Dia akan mengambil foto luar setiap tempat mahjong yang dia kunjungi, kemudian mengambil foto di dalamnya, kemudian mengirimkan kedua foto itu kepada istrinya untuk membuktikan bahwa dirinya sudah mendatanginya. Setiap Securan menanyakan kabar kepadanya, kata-katanya selalu sama. Pemilik tidak pernah melihatnya, pelanggan di sana juga tidak pernah melihatnya. Meskipun dia tidak langsung menanyakannya, tetapi dia tahu kalau hasilnya pasti seperti itu. Securan melihat dirinya terus mengirimkan berbagai foto tempat yang dia kunjungi. Di satu sisi, dia tahu bahwa Yichen memang membantunya mencari ibunya, tapi di sisi lain dia semakin cemas karena ibunya menghilang semakin lama. Katanya waktu terbaik menyelesaikan kasus orang hilang adalah sebelum 24 jam menghilang. Jika menemukan petunjuk dalam 24 jam ini, maka peluang ditemukan lebih tinggi. Tapi jika tidak ada petunjuk apa-apa selama 24 jam sebelumnya, maka akan lebih beresiko. Pada saat ini sudah lebih dari 24 jam sejak Malan menghilang. Jadi Securan sangat khawatir, sangat panik. Maka dia terus mencari salon dan klub yang sering Malan kunjungi. Dia datang ke salah satu salon dan bertanya kepada pemilik sambil memperlihatkan foto kepada pemilik. Halo, apakah Anda pernah melihat wanita yang ada di dalam foto? Pemilik itu kaget ketika melihat foto Malan. Ah, bukankah ini Kak Ma? Securan sangat senang dan bertanya, apakah kamu kenal dengan ibuku? Bos itu tersenyum dan berkata, ternyata kamu putri Kak Ma. Kak Ma adalah pelanggan tetap di sini dulu, tapi dia tidak datang belakangan ini. Biasanya Kak Ma sering datang bersama temannya untuk melakukan perawatan wajah di sini. Ada apa? Apakah Kak Ma hilang? Securan mengangguk dan bertanya lagi, apakah Anda kenal dengan temannya? Apakah bisa memberikan kontak untukku? Bos itu tiba-tiba ingat sesuatu. Dia berkata, salah satu teman Kak Ma sedang melakukan perawatan wajah di sini sekarang. Bagaimana kalau aku memanggilnya keluar dan kamu bisa bertanya padanya? Securan sangat berterima kasih. Terima kasih sekali. Maaf sudah merepotkanmu. Sama-sama, tidak apa-apa. Bos itu tersenyum dan dia memegang walkie-talkie dan berkata, Lili, kamu panggilkan Kak Wang.
Katakan kepadanya kalau putri Kak Ma datang mencari Kak Ma dan ingin menanyakan sesuatu. Segera terdengar balasan dari walkie-talkie, "Baik Kak Wang," mengatakan dia akan segera ke sana. Securan menunggu beberapa saat kemudian melihat seorang wanita gemuk yang wajahnya tertempel masker. Wanita ini sedikit terlalu gemuk sehingga masker itu tidak bisa menutup seluruh wajahnya sehingga terlihat lucu. Ketika Securan tidak ingin tertawa sama sekali, dia melihat wanita itu penuh pengharapan. Dia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang ibunya dari wanita ini. Kak Wang berjalan ke depan Securan. Kemudian dia memperhatikannya dan bertanya, "Kamu Putri Malan?" Securan segera bertanya dengan sopan, "Halo Bibi Wang, aku adalah Putri Malan. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu melihat ibuku kemarin?" "Ibumu?" Kak Wang terlihat marah. "Aku tidak sanggup berteman dengan orang seperti ibumu." Securan segera bertanya, Bibi Wang, apa maksud Anda? Apakah ibuku ada perselisihan denganmu?" Kak Wang mencibir dan berkata, "Aku mana berani berselisih dengan Malan. Aku meneleponnya kemarin sore dan mengajaknya untuk melakukan perawatan wajah. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia katakan?" Securan buru-buru bertanya, "Bibi Wang, apa yang dikatakan ibuku waktu itu?" Kak Wang berkata dengan marah, "Ibumu waktu itu mengatakan statusnya. Dia bilang tidak mungkin pergi melakukan perawatan wajah denganku. Dia juga mengatakan kalau salon kecantikan adalah tempat orang sepertiku, sedangkan dia akan langsung membeli salon khusus melayani dia seorang saja. Dia juga akan mengatakan akan menarik garis batas denganku." Setelah itu Kak Wang melihat Securan dan bertanya, "Kamu katakan sendiri, apakah ibumu keterlaluan? Semuanya adalah teman. Aku berbaik hati mengajaknya melakukan perawatan wajah, tapi dia menyindirku seperti itu. Dia juga mengatakan aku si miskin. Dia juga mengatakan kalau kekayaan miliknya tidak pernah bisa aku bayangkan seumur hidup ini. Apa maksudnya? Apakah Malan sudah kaya? Meremehkan kami, teman-temannya yang miskin ini. Jika meremehkanku, aku tidak perlu menghubunginya lagi. Buat apa menyindirku? Aku benar-benar merasa marah." Kak Wang berkata dengan marah. Masker ketat di wajahnya jatuh karena otot wajahnya yang kaku. Dia merasa sayang melihat maskernya. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi kemarin, dia merasa sangat kesal. Meskipun dia bukan teman baik Malan, tapi mereka sering bermain bersama, sering melakukan perawatan wajah, dan sering bermain kartu. Semua orang punya banyak teman seperti ini. Mereka biasanya menyapa dengan ramah dan sopan. Tidak ada yang mempermalukan satu sama lain, tapi Malan tiba-tiba menyindirnya dengan parah kemarin sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam karena emosi. Securan merasa sangat aneh. Kenapa ibunya berkata seperti itu kepada Kak Wang? Dia tidak ada banyak uang dan akhir-akhir ini lumayan diam. Apakah dia mendapatkan rezeki nomplok kemarin? Dia juga mengatakan akan membeli salon yang khusus melayaninya sendiri. Ini membuktikan rezeki nomplok ini tidak sedikit. Tapi masalahnya adalah meskipun dia mendapatkan rezeki nomplok, tapi dirinya tidak perlu menghilang dari dunia, bukan? Ada apa ini? Securan semakin bingung. Pada saat ini Kak Wang yang masih emosi berkata lagi, "Ada apa? Ibumu hilang." Securan segera mengangguk dan berkata, "Benar, dia belum pulang setelah keluar siang kemarin. Teleponnya tidak bisa dihubungi. WeChat juga tidak dibalas. Panggilan video juga tidak bisa. Sekarang sudah menghilang selama sehari semalam." Kak Wang tercengang, kemudian dia tertawa dan berkata, "Mungkin setelah ibumu kaya, dia bukan hanya meremehkan kami, tapi bahkan meremehkan kamu dan ayahmu juga. Dia langsung memilih menghilang dari dunia." Setelah itu Kak Wang menghela nafas dan berkata, "Jika mendengar kamu berkata seperti itu, hatiku merasa lebih nyaman." Manan bahkan meremehkan suami dan putrinya sendiri. Wajar saja dia meremehkan teman miskin seperti kami. Securan merasa kaget. Dia teringat dengan bibinya Kian Hokian. Kian Hokian menghilang dengan membawa 15 juta. Katanya dia juga memelihara berondong di luar dan kabur bersama berondong. Jika ibunya benar-benar mendapatkan rezeki nomplok, apakah dia akan sama seperti Kian Hokian?
Ketika memikirkan ini, hati Xiao Curan tiba-tiba merasa panik. Dia segera bertanya kepada Kak Wang, "Bibi Wang, apakah kamu masih tahu petunjuk lain?" Kak Wang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya menelpon ibumu, aku tidak menghubunginya lagi. Sejak itu juga tidak ada kabar darinya." Xiao Curan hanya bisa berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Bibi Wang." Kak Wang berkata, "Tidak perlu sungkan, malah aku harus berterima kasih padamu. Hatiku merasa sangat emosi, tapi begitu mendengar kamu berkata seperti itu, aku tiba-tiba merasa jauh lebih baik." Securan hanya bisa berkata terus kepada Kak Wang, "Bibi Wang, maaf sekali, aku minta maaf untuk ibuku." Kak Wang melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu minta maaf. Jika kamu tidak bisa menemukan ibumu, maka lupakan saja. Jika bisa ditemukan, kamu beritahu dirinya untuk tidak muncul di depanku lagi kelak. Jika tidak, aku akan menampar mulutnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki." Sejuran mengangguk dengan malu. Dia pergi dari salon setelah berterima kasih sekali lagi. Setelah keluar, Sejuran terus memikirkan masalah ini. Berdasarkan karakter ibunya, jika dia benar-benar berkata seperti itu dengan Kakak Wang di telepon, ini membuktikan dia ada uang. Jika tidak, dia tidak akan berani berkata seperti itu. Tapi Securan ingat kalau ibunya masih meminta uang dari ayahnya siang kemarin untuk melakukan perawatan wajah di salon. Kemudian dia meminta uang kepada Yichen juga, tapi Yichen tidak memberikan uang padanya. Ini berarti ibu tidak punya uang sama sekali. Tapi kenapa setelah beberapa saat dia marah kawan seperti itu di dalam telepon? Apakah dia benar-benar menjadi kaya dalam waktu singkat itu? Dari mana uang itu? Jika seperti itu, berarti dia benar-benar ada uang. Tapi kenapa dia harus menghilang? Apakah dia benar-benar meninggalkan ayah dan dirinya setelah punya uang? Dengan sifat ibu, ini mungkin terjadi juga, tapi dia sudah lama ingin tinggal di Thompson kelas atas. Meskipun memang benar kalau dia mendapatkan uang mendadak, seharusnya dia akan menyembunyikan uang ini kemudian terus menikmati hidup mewah di Thompson kelas atas. Ini baru cocok dengan gaya ibunya. Tapi bukan segera menghilang setelah dia mendapatkan sejumlah uang. Dia bahkan tidak mau tinggal di Thompson kelas atas. Apalagi dia bahkan masih belum tidur di villa Thompson kelas atas. Cucuran semakin berpikir semakin bingung. Dia merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan, tapi petunjuknya putus di tempat Bibi Wang. Dia tidak bisa meneruskan mencari petunjuk lain saat ini. Jadi jika ingin membongkar teka-teki ini, maka harus mencari lebih banyak petunjuk. Jika teka-teki ini terjawab, maka keberadaan ibunya bisa dipastikan. Jika tidak, mungkin tidak bisa menemukan ibunya selamanya. Yichen berkeliling santai di Jinling sambil mengemudikan mobil. Dia sedang memikirkan masalah ibu mertuanya. Dia melihat istrinya semakin panik. Dia tidak ingin istrinya menderita seperti ini, tapi dia masih belum memikirkan memakai cara apa untuk melepaskan Malan. Sewaktu melewati sebuah persimpangan, dia melihat kata-kata menarik di papan reklame persimpangan. Semua orang bergerak dengan tegas, menindak perilaku MLM dengan tegas, memberantas MLM yang menyamar untuk membuat Jinling yang harmonis dan aman. Yichen tiba-tiba punya rencana setelah melihat slogan ini. Jadi dia segera menelpon Chen Jakai dan bertanya, "Bagaimana penampilan ibu mertuaku di pusat penahanan saat ini?" Chen Jakai berkata dengan hormat, "Tuan muda, ibu mertua Anda menderita sedikit di pusat penahanan. Sepertinya semua orang yang ada di dalam sel tidak suka melihatnya, jadi memberikan banyak siksaan kepadanya." Yichen berkata, dia memarahi Nyonya Besar Xiao dengan kejam sebelumnya. Nyonya tua begitu pendendam, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Normal saja jika memberikan sedikit pelajaran padanya. Chen Jakai bertanya, "Tuan muda, apakah Anda sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah ini?" "Maaf kalau aku berkata jujur, ibu mertua Anda telah mendapatkan banyak penderitaan di dalam. Jika Anda melepaskan dia, dia pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Hal pertama yang dia lakukan pasti mencari masalah denganmu." Yichen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku kurang lebih sudah punya rencana, tapi masih membutuhkan bantuanmu. Aku memerlukan untuk ikut berakting nanti." Chen Jakai segera berkata, "Tuan muda, kamu bisa berikan perintah apa saja?" Si Chen tersenyum datar, "Aku masih belum berencana
mengeluarkannya sekarang. Aku akan menghubungimu jika akan mengeluarkannya. Baik Tuan Muda. Wow, sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya video ini sampai di sini dulu. Walaupun kita penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya, tapi kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.